Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla fasahil umurana ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Kembali Allah pertemukan kita secara virtual ya dalam rangka mengkaji kitabullah, kalamullah taala. Dan alhamdulillah tidak terasa pertemuan kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-12 ya. Dan insya Allah di malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang tafsir surat Asy-Syams. Ya, surat Asy-Syams yang merupakan surat yang ke-91 ya. Dalam Al-Quran juz 30, surat yang terdiri dari 15 ayat ini ya. Yang intinya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan kepada kita tentang balasan bagi orang-orang Islam atau balasan bagi orang-orang yang mendustakan Rasulnya, yang mendustakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi mungkin saya sebelumnya mohon maaf hari ini jadwalnya agak dimundurkan setengah jam karena qadarullah sebenarnya saya juga sedang safar ya. Jadi saya mundurkan waktunya setengah jam lebih lama. Tapi insya Allah pembahasan kita pada malam hari ini saya akan coba membahas dengan sesingkat-singkatnya, namun tetap memberikan banyak faedah kepada kita semua. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tafsir surat Asy-Syams, Asy-Syams ya, yang kalau kita lihat dalam terjemahan Al-Qur'an yang mengandung makna matahari. Dan surat Asy-Syams ini merupakan surat Makki ya, atau surat yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Dan kita akan melihat ya dalam surat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah. Ya, jadi paling banyak sumpahnya ini dalam surat ini. Di surat-surat lainnya tidak pernah Allah bersumpah dengan sebanyak ini. Bahkan kalau kita nanti perhatikan ada 11 kali Allah bersumpah. Apa tujuannya? Ya. Baik, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mungkin saya akan menjelaskan ya tentang surat Asy-Syams ini pernah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, ya. Beliau bercerita bahwasannya seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah melaksanakan salat Isya. Jadi pernah mengimami manusia ketika itu untuk melaksanakan salat Isya. Dan ketika itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam salatnya membaca surat yang panjang. Ya. Maka dengan hal demikian ada salah satu jamaahnya yang pergi. Ya. Jadi karena saking panjangnya bacaan Mu'adz bin Jabal ketika itu. Lalu setelah sholat, ya ada seorang sahabat yang memberitahukan Mu'adz tentang perkara ini. Ya, jadi ada seorang sahabat yang memberitahu Mu'adz bahwasanya ada satu jamaah yang pergi. Ya, karena apa? Disebabkan bacaan Mu'adz ini terlalu panjang. Lantas Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika itu mengatakan apa? Innahu munafiq. Ya, sesungguhnya orang itu munafik. Ya. Falamma balagha dzalika ar-rajul dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kabar ini sampai kepada laki-laki yang tadi pergi ketika sedang melaksanakan sholat karena dia pergi karena bacaannya Mu'adz ini terlalu panjang ya, mungkin dia ada hajah, ada keperluan mendesak sehingga ya kalau misalnya dia melanjutkan sholatnya karena
surat yang begitu panjang dibaca oleh Mu'adz, mungkin urusan dia tidak akan terpenuhi. Akhirnya dia keluar. Ya. Akhirnya sampai kabar ini. Jadi Mu'adz mengatakan dia munafik. Akhirnya orang yang dikatakan munafik ini mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu Nabi SAW ya, mengatakan apa? Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz? Apakah engkau suka ya menebarkan fitnah atau membuat fitnah wahai Mu'adz? Lalu Nabi SAW memanggil Mu'adz ya, dan memberikan wasiat, ya Mu'adz, idza amamtan nas faqra bisyamsi wa duhaha. Sabbih bismi rabbikal a'la waqra bismi rabbik wal laili idza yaghsha. Maka ketika itu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, kalau engkau sekiranya mengimami manusia, maka baca yang ringan-ringan saja, seperti apa? Asy-Syams wa duhaha, surat Asy-Syams. Kemudian surat Al-A'la, kemudian surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq, dan Al-Wallaili idza yaghsha, dan juga surat Al-Lail. Ini di antara hadis yang menyebutkan tentang surat Asy-Syams ini. Jadi Rasulullah menyebut surat Asy-Syams ini dalam hadisnya beliau. Di antara faedah yang bisa kita ambil ibu-ibu ya, jadi memang di dalam melaksanakan ibadah sholat ya, terutama mungkin ya saya atau kaum laki-laki ketika mengimami sholat, maka dia harus melihat keadaan jamaahnya. Ya, jangan dia melaksanakan sholat, imam sholat pada suatu kampung, jamaahnya mungkin sudah tua-tua, dan banyak di antara mereka yang belum paham agama, maka perpendek bacaannya. Yang penting bacaannya tetap tartil, ya, sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, karena kalau kita langsung membaca dengan surat-surat yang panjang, maka jamaahnya mungkin akan kabur. Dan ini yang diajar oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi ketika kita menjadi imam, maka kita pun harus melihat ya kondisi dari jamaah yang kita pimpin. Kecuali memang hidup di sebuah lembaga instansi pendidikan semacam pesantren, ya, dalam rangka untuk membiasakan anak-anak muridnya ya dengan sholat yang panjang, itu diperbolehkan. Tetapi kalau di kampung yang memang jamaahnya pun orang-orang tua, belum paham dengan agama, maka jangan sampai kita berbuat seperti itu. Kita hindari hal-hal seperti ini. Ya. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada bahasan dari surat Asy-Syams ini. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama, Allah mengatakan wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan matahari, demi matahari ya, wa duhaha, dan sinarnya. Sinar pada pagi hari. Ya. Kemudian Allah berfirman di ayat berikutnya, wal qamari idza talaha, demi bulan ya apabila mengiringinya, maksudnya mengiringi matahari. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan wan nahari idza jallaha, demi siang apabila ya menampakkan cahayanya. Ya, menampakkan cahaya dari matahari ini. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan wal-laili idza yaghshaha, demi malam apabila dia telah menutup cahaya matahari. Ayat berikutnya Allah katakan was-samaa'i wa ma banaha, demi langit dan juga ya pembangunannya. Dan demi langit dan demi yang menegakkan langit, maksudnya ibu-ibu. Di ayat berikutnya Allah katakan wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan penghamparannya. Ya, maknanya apa? Demi bumi dan bentangan bumi tersebut. Ayat 7 Allah katakan wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Ya. Jadi ayat 1 sampai 7 kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah. Dalam 7 ayat pertama semuanya isinya sumpah. Tujuannya apa ibu-ibu? Tujuannya untuk menekankan akan satu hal yang begitu penting. Jadi kebiasaan orang-orang Arab ya, ketika ingin menekankan sesuatu maka dia menekankan dengan ucapan sumpah. Ya, misalnya wallahi
Seperti misalnya dalam hadis Nabi SAW cerita ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang menjaga zakat Ramadan, lalu tiba-tiba ada orang yang mencuri zakat tersebut, ditangkap orang tersebut, ya, karena Abu Hurairah ketika itu sudah mendapati orang tersebut mencuri untuk yang kedua atau ketiga kalinya, maka Abu Hurairah ingin menekankan ucapannya, dia mengatakan, saya akan benar-benar mengadukan perkaramu kepada Rasulullah. Apa yang Abu Hurairah ucapkan? Wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah. Demi Allah, aku akan adukan perkaramu kepada Rasulullah. Ya, jadi uslub atau metode orang Arab di dalam menyampaikan sesuatu, ingin menguatkan ya apa yang diucapkan, maka dia biasa bersumpah. Ya. Dan di sini Allah demikian, ya, karena di sini Allah ingin mengikuti uslubnya mereka agar apa? Agar ucapan-ucapan Allah ini lebih mengena masuk ke dalam hati-hati mereka, orang-orang Arab ketika itu. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dari ayat 1 sampai 7. Tujuannya tadi untuk menekankan akan satu hal. Dan saya ulangi lagi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bebas ya bersumpah dengan sesuatu apapun. Dan ini hanya berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlaku bagi kita. Maka manusia hanya boleh bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita sering jelaskan karena memang dalam juz 30 ini banyak surat-surat atau ayat-ayat yang berisikan tentang sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan makhluknya. Ya. Dan kalau kita perhatikan juga dalam sumpah-sumpahnya ini ayat 1 sampai 7, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang ya berlawanan seperti matahari, lalu Allah sebutkan rembulan. Allah bersumpah dengan malam, Allah sebutkan siang. Ya. Allah bersumpah dengan langit, juga Allah bersumpah dengan bumi. Kemudian di ayat yang ketujuh apa? Wa nafsi wa masawaha, dan demi jiwa, ya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa-jiwa pun demikian. Ada jiwa yang bersih, ada jiwa yang kotor. Ya. Nanti kita akan lihat pada ayat-ayat berikutnya. Apa maksud Allah ya bersumpah dengan sumpah yang banyak dan untuk menekankan hal apa? Di ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka Allah mengilhamkan kepadanya ya jalan kejahatan dan juga ketakwaan. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari ayat ini? Para ulama ahli tafsir yang berselisih pendapat tentang tafsiran dari ayat ini. Jadi saya akan berikan sebuah pendapat di antaranya, ya, pendapat maksud dari ayat ini artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada jiwa setiap manusia berupa kefajiran dan juga ketakwaan. Yang dengan ilham tersebut artinya manusia itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap jiwa manusia di atas fitrahnya. Dan fitrahnya tersebut mampu membawa dia agar bisa membedakan mana keburukan dan juga mana kebaikan. Nah, jadi dan setiap jiwa manusia fitrahnya itu menyukai yang namanya kebaikan dan pasti tidak menyukai yang namanya keburukan. Ya bahkan orang yang berbuat buruk pun, misalnya seorang pencuri, dia tidak suka dirinya jika dikatakan pencuri. Seorang yang berdusta, dia juga tidak akan suka ketika dirinya dikatakan sebagai pendusta. Jadi ibu-ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu ya ketika dilakukan oleh seseorang, maka hati seseorang itu pasti tidak akan merasa tenang. Karena memang fitrahnya seperti itu. Fitrahnya manusia itu tahu mana yang baik dan juga mana yang buruk. Apa kata Nabi SAW? Wal ismu mahaka fi nafsik wa karihta ayyattala'a alaihi nas. Dan dosa itu apa yang mengganjal dalam hati dan engkau benci jika sekiranya dosa tersebut ya terlihat oleh manusia yang lainnya.
Jadi hati kita sebenarnya tidak menerima yang namanya suatu keburukan. Ya makanya mungkin syubhatnya banyak orang yang mengatakan, ya saya mencuri karena memang sudah takdir, sudah Allah takdirkan seperti ini. Tidak. Ya, memang benar Allah mentakdirkan kepada kita setiap amalan. Segala perbuatan yang kita lakukan itu memang benar sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa, ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilham. Ilham berupa tadi kefajiran dan juga ketakwaan, yang artinya setiap manusia mampu membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk, ya. Dan perkara takdir, ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara takdir adalah perkara yang tidak akan mungkin dicerna oleh otak manusia, ya. Jadi perkara takdir adalah perkara yang tidak akan mampu dicerna oleh otak manusia. Oleh karena itu, ya, di dalam Al-Qur'an Allah selalu menutup segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Di antaranya itu mengenai takdir. Jadi Allah pasti akan menutup ayatnya dengan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tapi mereka lah yang akan ditanya. Jadi tugas kita itu bukan bertanya kenapa Allah menakdirkan seperti ini, kenapa Allah menakdirkan seperti ini. Ya. Tugas kita bukan untuk bertanya kepada Allah kenapa, tapi tugas kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian berbuat seperti ini. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ya, jadi banyak sekali syubhat yang memang terjadi dalam masalah takdir ini. Kenapa kalian mencuri? Ya, qadarullah, sudah takdir Allah. Kenapa kamu berzina? Qadarullah, sudah merupakan takdir Allah. Mohon maaf, izin sebentar ibu-ibu ya. Iya, sambil nunggu Ustadz, saya lalu kembali lagi. Oh, udah ya? Oh, iya, iya. Oh ya, mohon maaf ya. Ya, jadi ini masalah takdir. Ya. Jadi sekali lagi Allah memberikan ilham kepada manusia berupa kefajiran dan ketakwaan. Ya, jadi tidak ada istilah ketika orang berzina, orang mencuri, orang ya berbuat kefasikan, lantas dia mengatakan ini semua sudah Allah takdirkan. Ya. Memang benar apa-apa yang sudah kita lakukan ini adalah takdir yang sudah Allah catat. Ya, tapi tugas kita di dunia hanya beramal. Kita tidak tahu takdir kita bagaimana ke depannya. Ya, kata Allah tadi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tugas kita bukan bertanya kepada Allah kenapa iblis masuk neraka, kenapa ya Adam ditakdirkan keluar dari surga, kenapa ya. Maka tidak diperkenankan. Jadi tugas kita apa? Hanya beramal, ya, tidak boleh bertanya. Justru kita nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang berikutnya Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Maka ini adalah jawaban dari sumpah-sumpah Allah dari ayat-ayat sebelumnya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Maka dari sini kita bisa ambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperbanyak sumpahnya di awal-awal surat tadi tujuannya untuk menekankan satu hal yang penting, yaitu menekankan agar kita bisa menyucikan jiwa kita. Ya, menyucikan jiwa kita, menyucikan hati kita. Ya, karena jiwa yang suci ini yang dapat menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan juga anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang mendatangi Allah dengan membawa hati yang selamat, yaitu hati yang jiwanya suci. Ya, maka sebelum kita melaksanakan amalan-amalan badan kita seperti sholat, haji, dan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan dengan badan kita, maka hal yang pertama kita perhatikan adalah jiwa kita terlebih dahulu. Ya. Sucikan jiwa kita terlebih dahulu. Mensucikan jiwa dari rasa iri, hasad, sombong, mensucikan jiwa dari kesyirikan. Ya, karena kalau seseorang
dia beribadah, ya, amalan-amalan anggota tubuh, ya, dan dia tidak memulai dengan penyucian jiwa, maka dia akan lebih mudah untuk futur, ibu-ibu. Dia akan lebih mudah untuk futur. Ya. Futur itu apa? Bermalas-malasan dalam beribadah. Maka sucikan dulu jiwanya. Sebelum kita sholat, sebelum kita beribadah, sucikan dulu jiwa kita. Tentu yang pertama dengan mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan yang namanya iri, hasad, sombong, dengki, ya, sebelum kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana cara kita menyucikan jiwa kita? Ya, tentu cara kita menyucikan jiwa kita yang terpenting adalah dengan kita mengetahui apa saja hal yang dapat mengotori jiwa kita. Ya, dapat mengotori hati kita. Setidaknya ada dua hal yang paling berbahaya yang dapat mengotori hati manusia. Yang pertama apa? Syahwat. Dan yang kedua syubhat. Dua hal ini yang paling berbahaya, ya, dan dapat mengotori jiwa setiap manusia. Kita mulai dengan yang namanya syahwat. Apa itu syahwat? Jadi syahwat itu identik, ya, dengan harta, tahta, wanita. Ya. Harta, tahta, wanita. Ini semua syahwat. Dan perkara syahwat ini memang perkara yang berat. Karena apa? Karena kita semua manusia punya syahwat. Ya. Dan Allah memang menciptakan syahwat itu. Kenapa Allah menciptakan syahwat? Karena memang ada kebaikan juga di sana. Ya. Dan setiap manusia fitrahnya suka dengan syahwat ini. Artinya di dalam Al-Quran Allah katakan, Zujina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Ya, jadi kata Allah, manusia itu diciptakan, ya, dihiasi dengan adanya rasa cinta, syahwat, rasa cinta terhadap apa? Terhadap wanita, terhadap anak-anak, terhadap harta benda berupa emas, perak, ya, terhadap hewan ternak. Jadi memang Allah memberikan itu semua kepada kita. Memberikan fitrah untuk suka terhadap itu semua. Tinggal tugas kita bagaimana kita mengorganisir, memanage hati kita agar kita tidak berlebih-lebihan dalam mencintai hal-hal seperti ini. Ya, karena mungkin banyak orang yang terjerumus dalam syahwat. Ya, misalnya apa? Harta. Ya, harta, ketika orang sudah tamak dengan harta, maka dia apa? Akan lupa dengan halal dan haramnya. Dari mana harta itu dia dapatkan? Apakah didapatkan dari sesuatu yang Allah halalkan atau kebalikannya? Begitu juga dengan tahta, kedudukan. Kadang orang kalau sudah tamak dengan tahta, dengan kedudukan, maka dia akan kadang melampaui batasan-batasan syariat. Waliyadzubillah. Ya, oleh karenanya, jadi masalah syahwat ini, ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan dua hal, dengan perut dan juga kemaluan. Ya, dan ini memang yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling aku takutkan, kata Nabi SAW, yang paling aku takutkan pada diri kalian adalah sesuatu yang masuk ke dalam perut kalian dan juga kemaluan kalian. Ini pertama masalah syahwat. Kemudian yang dapat mengotori jiwa diantaranya adalah apa? Syubhat, yaitu pemikiran-pemikiran yang sesat. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Jadi syubhat, pemikiran-pemikiran yang sesat, ya, yang dapat merusak akidah kita, terutama merusak akidah, merusak, ya, keyakinan. Ya, dan diantara bentuk, ya, kekotoran jiwa itu adalah ketika jiwa itu dirasuki dengan namanya kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah jelas syirik, ya, merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah katakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni, ya, dosa selain syirik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi kita wanti-wanti ini terkait masalah
kesyirikan, ya. Jangan sampai hati kita kotor dengan hal-hal yang berbau dengan kesyirikan. Nanti kita akan lebih lanjut ya bercerita tentang kesyirikan karena ini pula yang akan Allah ceritakan di dalam ayat-ayat berikutnya. Lalu di ayat berikutnya Allah katakan wa qad khaba man dassaha. Di ayat tadi sebelumnya apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa, menyucikan jiwanya itu. Di ayat berikutnya Allah katakan, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya itu. Ya, tadi mengotori jiwanya dengan syahwat, dengan syubhat, ya, dengan kesyirikan. Ini hal-hal yang dapat mengotori jiwa manusia. Ya. Karena memang pada dasarnya ibu-ibu sekalian, menyucikan jiwa itu bukan perkara yang mudah. Ya, butuh perjuangan yang tidak ringan. Butuh perjuangan yang keras ya, tidak ringan. Bahkan kita katakan sulit. Ya, apalagi Allah ini menciptakan dunia ini dipenuhi dengan apa? Dengan syahwat, ya, dengan harta, tahta, anak-anak. Ini semua bisa menjadi fitnah bagi setiap manusia. Oleh karena Nabi SAW bersabda apa? Huffatul jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahwat. Jadi surga itu ibu-ibu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci atau perkara-perkara yang memang kadang manusia sulit untuk melakukannya. Itulah surga. Kita harus rajin sholat, kita harus ya menunaikan zakat, beribadah haji, berlaku baik, bersedekah. Ini surga dihiasi dengan hal seperti ini. Sementara neraka, kata Nabi SAW, dihiasi dengan hal-hal yang ya perkara-perkara yang disukai oleh syahwat kita. Ya, kalau bisa kita katakan mungkin mendapatkan neraka akan jauh lebih mudah daripada kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena mendapatkan neraka, kita hidup di dunia penuh dengan syahwat, ya tinggal kita mengikuti syahwat-syahwat yang ada di dunia. Sementara surga tidak. Justru kita diharuskan untuk menjauhi syahwat-syahwat yang ada di dunia ini, baru kita mendapatkan tiket menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga para ulama mengatakan ya sebagaimana di dunia ini hanya ada dua kelompok manusia, kelompok yang masuk surga dan juga kelompok yang masuk neraka. Begitu pun dengan jiwa, ada dua kelompok, ada jiwa yang ada manusia yang mau menyucikan jiwanya, ada juga kelompok lain yaitu manusia yang justru ya senantiasa mengotori jiwanya. Ya. Lalu Allah berikan contoh tentang kaum atau umat yang mengotori jiwanya. Di antaranya apa? Ayat berikutnya, ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat Tsamudu bitagwaha." Yaitu kaum Tsamud yang telah mendustakan rasulnya karena mereka telah melampaui batas atau karena mereka telah berbuat zalim. Jadi apa yang zalim itu Ibu? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini makna secara bahasanya. Jadi zalim ada tiga. Ya, ada tiga macam kezaliman. Yang pertama, zalim yang paling besar, yaitu syirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kezaliman yang paling besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kezaliman yang paling besar. Dalil yang mana? Sebagaimana dikatakan dalam surat Luqman. Ketika ya Luqman, seorang yang soleh ini memberikan wasiat kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya, jadi ini kezaliman yang pertama. Yang kedua, kezaliman zulmu ya menzalimi diri sendiri. Ya. Ini bentuk kezaliman yang kedua, itu menzalimi diri sendiri. Apa contohnya? Banyak. Ya, kita menzalimi diri sendiri dengan kita berbuat kemaksiatan pun ini sudah menzalimi diri kita sendiri. Ya, atau ada orang yang contohnya kaum laki-laki yang merokok, ini jelas menzolimi dirinya sendiri karena sudah jelas ya
Di dalam bungkus rokoknya pun dikatakan rokok dapat membunuhmu, bahkan rokok dapat menyebabkan penyakit ini itu, ya. Dan ini jelas masuk dalam kategori menzolimi dirinya sendiri. Yang ketiga, ya, yaitu zalim terhadap orang lain. Ya, banyak sekali ya, kita berbuat keburukan kepada orang lain, maka ini ya masuk juga dalam kategori zalim. Termasuk tadi merokok. Ya, merokok sudahlah dia menzolimi diri sendiri, kesehatan yang harusnya dia jaga malah dia sakiti. Dia juga akan menzolimi orang lain. Asap rokoknya dapat menyebabkan penyakit, ya, yang akan menimpa orang yang ada di sekitarnya. Ya, dan ibu-ibu sekalian, ya, yang kita harus ketahui, kita ini harus takut dengan yang namanya kezaliman. Apalagi kita sudah menzalimi orang. Kalau kita sudah sadar, taubat kepada Allah dan minta maaf, meminta ridho kepada orang tersebut. Ya. Karena doanya orang-orang yang zalim akan langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya doa orang zalim itu kata Nabi SAW, "Wattaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab." Dan takutlah terhadap doanya orang-orang yang terzolimi, kata Nabi. Karena apa? Karena doanya orang yang terzolimi, antara dia dan Allah itu tidak ada lagi penghalang, langsung sampai. Ya, ketika ada seseorang yang terzolimi dan dia berdoa, maka doanya akan langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus berhati-hati. Ya, apalagi naudzubillah min dzalik kalau sekiranya dia mendoakan kepada kita keburukan, ibu-ibu sekalian. Ya. Pertanyaan, boleh tidak mendoakan keburukan? Maka para ulama mengatakan boleh mendoakan keburukan. Ya. Ya. Akan tetapi apa yang lebih baik ketika kita dizolimi oleh seseorang, maka doakan kebaikan. Contohnya apa? Kita mendoakan semoga Allah memberikan kepada dia hidayah, semoga Allah memberikan kepada dia taufik dan lain-lainnya. Ya, jadi kita harus takut nih Bu ya terhadap perkara zalim ini. Jangan kita remehkan, kita nyinyirin orang, ya. Dan orang tersebut tahu, langsung kita minta maaf kepada orang tersebut, ya, dan minta ridhonya. Karena dikhawatirkan dia tahu, merasa terzolimi, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara doa yang mustajab juga, itu doanya orang-orang yang terzolimi. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya tentang kaum Tsamud. Jadi antara kaum yang mengotori jiwanya. Ya, karena mereka apa? Berbuat seenaknya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Yang akhirnya apa? Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum Tsamud ini adalah kaumnya siapa, Ibu? Kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Ya. Kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Dan kaum Tsamud ini adalah kaum yang datang setelah kaumnya Ad. Kaum Ad. Kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Ya. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkaranya kaum Tsamud? Ya, jadi ya bahwasanya Nabi SAW ketika itu mendakwahi siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Dan orang-orang kafir Quraisy ketika itu tahu ya bagaimana binasanya kaum Tsamud terdahulu. Bahkan puing-puing, bekas-bekas peninggalan kehancuran kaum Tsamud itu masih ada, dan orang-orang kafir Quraisy ketika itu mereka tahu jelas gitu. Ya, oleh karenanya Allah menceritakan kaum Tsamud ya supaya ingin memberikan gambaran kepada orang-orang kafir Quraisy, begini loh nanti jadinya kalau sekiranya kalian itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Allah di sini menceritakan ya, memberikan permisalan, contohnya cerita dari kaum Tsamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Jadi kata Allah, kadzabat Tsamud bi tagwaha, yaitu kaum Tsamud yang telah mendustakan rasulnya itu Nabi Saleh, wa tagwaha karena mereka melampaui batas atau melakukan kezaliman. Jadi ibu-ibu, kisah kaum Tsamud, kisah kaum Ad ini tidak disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat, Zabur, nggak disebutkan. Hanya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Jadi memang benar-benar diturunkan kepada Nabi kita Muhammad untuk dijadikan ya sebagai
asas dalam berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy. Allah banyak menceritakan tentang Samud, Ad, ya. Supaya orang-orang Quraisy ini apa? Bisa mengambil ibrah pelajaran dari apa-apa yang sudah terjadi pada kaum-kaum sebelum mereka. Bahkan mereka tadi, saya bilang, mereka tahu betul bagaimana kebinasaannya kaum Samud, kaum Ad. Bahkan puing-puingnya pun masih ada. Ya, tujuannya agar mereka bisa mengambil pelajaran. Allah berfirman tentang kaum Samud apa di dalam Al-Qur'an dalam surat Hud ayat 61 Allah mengatakan wa ila samud akhahum salihah, dan kepada kaum Samud yang merupakan yang kami utus kepada mereka Nabi Saleh, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Iya, Allah mengatakan wahai Nabi Saleh yang diutus oleh Allah mengatakan kepada kaum Samud ini, ubudullah, ya, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia yang telah menciptakanmu dari bumi, dari tanah maksudnya, dan menjadikanmu pemakmurnya. Jadi Allah yang memakmurkan kita semua manusia yang hidup di bumi ini. Ini yang Nabi Saleh sampaikan kepada kaumnya, kaum Tsamud ketika itu. Kemudian apa? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih." Maka mintalah kalian ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertobatlah kepada Allah. Inna Rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Allah Rabbku ya adalah sangat dekat dan memperkenankan doa-doa hambanya. Artinya Maha mengijabah doa-doa dari setiap hambanya. Akan tetapi apa? Ketika Nabi Saleh mendakwahkan hal ini kepada orang-orang, kepada kaum Samud, ya ternyata apa? Mereka menolak. Ya, bahkan mereka terjerumus di dalam kesyirikan yang akhirnya Allah azab mereka. Allah azab mereka bahkan sampai sekarang ya Ibu, ya. Itu masih ada bekas-bekas perkampungan mereka itu masih ada. Dan di sana kita bisa jumpai ada sisa-sisa patahan kepala manusia, patung-patung. Ya, patung-patung yang mungkin aja itu apa? Sebagai bekas sesembahan mereka ketika itu. Ya. Jadi benar-benar Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita gambaran bagaimana azab orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah bahkan melakukan kesyirikan. Ya. Kemudian Nabi Saleh juga telah mengingatkan mereka bahwasannya jadi Nabi Saleh sudah mengingatkan kaum Tsamud tentang apa? Binasanya kaum Ad, kaum sebelum mereka. Di dalam Al-Quran juga Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 74 Allah berfirman, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta." Ya, fadhkuru Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Jadi Nabi Saleh pun sudah mengingatkan kepada kaum Samud. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kamu khilafah-khilafah. Ya, khalifah-khalifah, maaf, setelah kaum Ad. Iya, dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar, kamu dirikan istana-istana dan bukit-bukit yang kamu pahat menjadi rumah-rumah. Fadhkuru ala Allah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Jadi Nabi Saleh sudah mengingatkan tentang perkaranya kaum Ad, kaum sebelum mereka, kaum Tsamud, yaitu kaum Nabi Hud. Yang juga Allah binasakan mereka karena mereka tidak mau mengikuti seruan Rasulnya yaitu Nabi Hud alaihi salam. Ya. Maka dikisahkan juga ya dalam sejarah tentang mukjizat Nabi Saleh. Apa mukjizat Nabi Saleh? Jadi para ahli tafsir menyebutkan bahwasannya ya suatu hari kaum Tsamud ini berkumpul di tempat perkumpulan mereka, lalu Nabi Saleh datang menghampiri mereka. Ya, jadi para ulama menceritakan di antara mukjizat Nabi Saleh suatu ketika kaum Tsamud sedang berkumpul, tiba-tiba Nabi Saleh datang kepada mereka lalu menyeru mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat kepada mereka, memberikan wejangan kepada mereka. Ya, lantas kaum Tsamud ini justru berkata kepada Nabi Saleh, dia menantang, ya, sanggupkah engkau ya wahai Saleh, ya, ketika itu Nabi Saleh dipanggil dengan seperti itu, sanggupkah engkau mengeluarkan untuk kami seekor unta betina dari batu, ya, dari batu ini. Jadi
Ketika itu kaum Tsamud mendefinisikan dan mendeskripsikan suatu batu yang seperti ini. Jadi Nabi SAW ditantang, mampu nggak kamu yang mengeluarkan unta betina dari batu yang seperti ini. Ya. Kemudian mereka menyebutkan juga ciri-ciri untanya. Ya, ciri-ciri unta yang mereka inginkan. Mampu nggak kamu mengeluarkan unta yang seperti ini dari bongkahan batu yang seperti ini. Ya. Jadi ditantang siapa? Nabi Shalih alaihi salam. Dan sebenarnya permintaan mereka ini bukan dalam rangka untuk membenarkan Nabi. Ya, bukan dalam rangka untuk membenarkan Nabi Shalih alaihi salam. Justru permintaan mereka ini dalam rangka untuk menolak kenabiannya Nabi Shalih alaihi salam. Karena menurut mereka, menurut prasangka mereka, ya, pengabulan permintaan ini adalah suatu yang mustahil, nggak mungkin, ya, bisa dipenuhi oleh Nabi Shalih alaihi salam. Ya, karena apa? Memang logikanya nggak mungkin ya. Ada dari batu tiba-tiba keluar unta betina yang sudah hamil dalam hamil 10 bulan. Ini permintaan mereka. Ya. Kemudian apa? Nabi Saleh alaihissalam ketika mendapatkan tantangan seperti itu, beliau menjawab, ya beritahu kepadaku, maksudnya beritahukan kepadaku tadi bagaimana bentuk batunya, bagaimana unta yang kalian inginkan. Lalu kata Nabi Saleh, jika aku sanggup yang memenuhi permintaan kalian, apakah kalian akan beriman kepadaku? Apakah kalian akan beriman dengan apa yang aku bawa? Apakah kalian akan membenarkan apa-apa yang telah aku sampaikan? Mereka menjawab, ya, ya. Ya, tentu ini jawaban hanya pencitraan saja di depan Nabi Saleh alaihi salam. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Saleh menjawab sumpah mereka, mengambil sumpah dan janji mereka atas omongannya ini. Lalu ketika itu Nabi Saleh alaihi salam ya beranjak menuju tempat sholatnya. Lalu kemudian beliau sholat, ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar Allah mengabulkan doanya. Maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Saleh dan memerintahkan batu besar yang sudah disiapkan tadi terbelah, lalu keluarlah seekor unta betina yang besar lagi hamil juga. Pokoknya sesuai dengan permintaannya orang-orang Samud ketika itu. Ya. Maka tatkala kaum Samud melihat perkara yang begitu besar ini, ya pemandangan yang tentu sangat mengagumkan, kemampuan yang sangat luar biasa, adanya bukti nyata, adanya penjelasan yang terang, maka banyak dari mereka yang beriman. Ya, bukan dengan izin Allah banyak dari mereka yang beriman. Akan tetapi apa sangat disayangkan, justru lebih banyak yang kafir atau lebih banyak yang berbuat syirik yang tidak mau berimannya daripada yang mau beriman. Nah, karenanya Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 75 sampai 76, قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, pemuka-pemuka yang menyombongkan diri, ya, berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaum Nabi Saleh tadi. Mereka mengatakan, tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang Rasul dari Tuhannya? Yang mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikan. Ini jawabannya orang-orang yang beriman. Ya. Dan orang-orang yang beriman ini dianggap sebagai orang-orang yang lemah ketika itu. Ya. Qala alladziina istakbaru, adapun orang-orang yang sombong, mereka mengatakan inna billadzi amantum bihi kafirun. Ya, orang sesungguhnya kami mengingkari apa yang kalian percayai. Ya. Maka ini diantara kisahnya. Lalu apa setelah untanya ini keluar, ya. Lalu Nabi Saleh alaihi salam memerintahkan, ya, kepada kaum Samud agar apa? Agar tidak ada yang mengganggu unta tersebut dan membiarkannya untuk hidup tenang. Jadi ini diantara perintah Nabi Saleh kepada kaum Samud ketika itu. Ini unta sudah ada, tidak boleh ada yang mengganggu dia. Tidak boleh ada yang mengganggu waktu minum dia. Bahkan ada satu sumur
Ya, satu sumur itu digilir. Misalnya pagi itu khusus minum unta ini. Ya, nggak boleh ada yang ganggu waktu minumnya dia. Ini perintahnya siapa? Nabi Saleh alaihi salam ketika itu. Ya. Dan perintah ini ya ada dalam Al-Quran juga Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf juga ayat 73. Jadi kalau ibu-ibu yang mungkin mau membaca jelas tentang ceritanya kaum Tsamud atau Nabi Saleh alaihissalam bisa ibu buka di surat Al-A'raf. Ya dari mulai ayat 70-an ibu bisa baca terjemahannya ini bercerita tentang kaum Tsamud kaum Nabi Saleh alaihissalam. Kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 73 Allah katakan hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ya, ini adalah unta betina dari Allah yang dijadikan sebagai apa? Tanda untuk kalian, tanda akan benarnya kenabian Saleh maksudnya. Fadaruha ta'kul fi ardillah, maka biarkan unta tersebut makan, minum di bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Ya. Dan janganlah disakiti fayakhudhakum adzabun alim. Nanti kalian akan tahu akibatnya ya. Kalau kalian menjagiti, kalian akan tahu akibatnya akan mendapatkan sisaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tadi sudah saya sampaikan juga bahwasanya Nabi Saleh memerintahkan kepada mereka agar memberikan waktu khusus ya kepada unta tersebut untuk minum di sumur. Ini juga Allah katakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 155. Qala hadhihi naqat qala hadhihi naqatul laha syirbu wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Nah, jadi diceritakan Nabi Saleh ini membagi pagi hari sampai sore ini waktunya unta ini minum air. Ya. Lalu apa? Di sore hari waktunya orang-orang Tsamud ya mengambil susu, memerah susu unta dari unta betina ini. Ya. Dan Masya Allah, unta betina ini sangat memberikan banyak manfaat kepada kaum Tsamud ketika itu. Ya, dari susunya, ya bahkan mereka setiap hari bisa meminum susu yang sangat lezat sekali dari unta ini. Ya, maka oleh karena ya Pak Nabi Saleh memberikan waktu ya kepada unta tersebut khusus untuk minum, tidak boleh ada yang mengganggu. Ya, tentunya Nabi Saleh melakukan seperti ini tujuannya apa? Agar apa? Agar kaum Tsamud ini bisa meninggalkan segala kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Namun ternyata apa tadi? Yang beriman jauh lebih sedikit daripada yang tidak beriman. Ya. Dan ini diceritakan juga di dalam surat Hud. Ya. Bahkan sudah beberapa waktu menikmati unta betina ini, mengambil manfaat dari unta betina ini, namun apa? Tiba-tiba kemudian mereka jengkel dan mulai membantah Nabi Saleh alaihi salam. Dalam surat Hud ayat 62 Allah katakan, "Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib." Jadi mereka kaum Samud ya, tiba-tiba setelah banyak memberikan manfaat, bukannya berterima kasih malah jengkel dengan Nabi Saleh. Seraya mereka mengatakan, wahai Saleh, qad kunta fina marjua. Sebelum ini, ya, sebelum ini engkau ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang kami harapkan. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Mengapa lantas engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Ya. Inna lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap agama yang engkau suruhkan kepada kami. Jadi mereka tetap bersikeras untuk tidak meninggalkan sesembahan-sembahan yang disembah oleh nenek moyang mereka. Jadi memang kalau sudah landasannya ini nenek moyang, ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu akan sulit. Ya. Kalau sudah yang kita jadikan landasan bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan Nabi SAW, ini akan sulit. Sulit untuk bisa menerima kebaikan. Ya. Kalau kita memberikan nasihat, dulu kakek saya seperti ini, dulu ayah saya seperti ini, dulu nenek saya seperti ini.
yang dijadikan barometer dalam kita beragama, ya bagaimana dulu Nabi mengerjakan, bagaimana dulu Nabi mengajarkan, bagaimana dulu para sahabat beramal, mengajar. Bukan nenek moyang kita, bukan orang-orang yang lebih tua daripada kita, yang sudah mendahului kita. Kita tidak mengapa mengambil apa-apa yang sudah dijalankan oleh orang-orang terdahulu kita, tapi ya, kita pun harus harus insaf, harus adil. Kita lihat apakah yang dikerjakan ini benar atau tidak. Jadi barometer kita dalam beragama bukan nenek moyang, tetapi apa? Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, karena memang itu adalah sebaik-baik zaman, kata Nabi SAW, sebaik-baik masa, ya, yang harus kita jadikan contoh. Ya. Kemudian di ayat berikutnya Allah katakan apa? Idzim ba'atsa ashqaha. Ya. Ketika bangkit orang yang celaka di antara mereka. Maksudnya apa? Akhirnya kaum Tsamud ketika itu bersepakat untuk membunuh unta tersebut. Jadi tadi kan kita sudah sebutkan syarat dari Nabi Saleh, jangan ganggu unta ini, biarkan unta ini hidup, biarkan unta ini tenang, biarkan unta ini minum, nggak boleh ganggu apalagi dibunuh. Ya. Lalu apa? Tiba-tiba datang ya seseorang di antara mereka yang mulai bangkit di antara mereka orang yang mau melanggar perintahnya Nabi Saleh ini. Ya. Maka tiba-tiba berdirilah seseorang yang bernama Qudar bin Salif. Qudar bin Salif ini yang dikatakan oleh para ulama tafsir, dialah yang membunuh unta tersebut, untanya Nabi Saleh ya, yang dikeluarkan dari batu-batu ini. Maka Nabi SAW pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW ya, ketika menyebutkan unta Nabi Saleh dan orang-orang yang menyembelihnya, maka Nabi SAW yang mengutip ayat ini, idzin ba'atsa ashqaha. Maksudnya apa? Ketika bangkit orang yang paling celaka, yaitu seorang aziz, seorang yang langka, yang jarang seperti orang ini, arim. Imba'atsa laha rajulun azizun arim, arim yang banyak keburukannya. Ya. Mani'un fi rahtihi, yang kuat dan dibela oleh kaumnya. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan si Qudar bin Salif ini tadi orang yang jarang, orang yang langka, kemudian orang yang banyak sekali keburukannya dan orang yang kuat ya dan dibela oleh kaumnya. Ya. Kemudian lalu ya dan dia kemudian bangun lalu membunuh unta Nabi Saleh. Jadi Qudar bin Salif ini, maka atas perbuatan itu Nabi Saleh memperingatkan mereka. Apa peringatannya ada di dalam Al-Quran, dalam surat Hud ayat 65 Allah katakan fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyamin dzalika wa'dun ghairu makdzub. Maka ketika Qudar bin Salif ini membunuh, lalu datang berita kepada Nabi Saleh, maka Nabi Saleh memberikan ancaman. Ya, kata Allah, maka mereka menyembelih unta itu, maka kemudian Nabi Saleh berkata, tamatta'u fi darikum. Silakan bersenang-senang kalian. Ya, bersukarialah kalian di rumah-rumah kalian. Thalathata ayyam, selama 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Dan ini adalah janji yang tidak dapat didustakan. Artinya selama 3 hari ke depan, ya setelah 3 hari itu, maka mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kata Allah, dzalika wa'dun ghairu makdzub. Ini adalah janji yang tidak akan pernah didustakan. Jika dalam riwayat dikatakan, ya ada yang mengatakan mereka ini membunuh di hari Rabu, ya. Maka Kamis, Jumat, Sabtu setelah 3 hari, di hari Sabtunya Allah turunkan azab kepada mereka. Ya. Ini tafsiran dari ayat yang ke-12. Ya. Ayat berikutnya Allah katakan faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Ini tadi masih menjelaskan tentang kisah Nabi Saleh kepada kaum Tsamud yang Allah Subhanahu wa taala
Dia berkata kepada mereka, biarkan unta betina ini tetap minum. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Namun mereka mendustakan, artinya mereka melanggar janji, melanggar perintah dari Nabi Saleh. Fa'aqaruha, yang mana mereka malah menyembelihnya. Fadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Yang karena itu Allah membinasakan mereka karena dosanya lalu diratakan. Jadi kaum Tsamud itu ibu-ibu diratakan dengan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah mengatakan bahwa Allah membinasakan mereka karena apa? Karena akibat dosa yang mereka perbuat. Ya, karena tidak mungkin Allah menimpakan suatu musibah kepada seseorang ya, jika bukan karena dosa. Makanya Allah katakan apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan kamu sendiri, karena disebabkan oleh tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah Maha memaafkan kesalahan-kesalahan yang banyak. Maka apa saja musibah yang menimpa kita, Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kesedihan, kemudian apa? Baik itu rasa sakit, ya, segala musibah, dililit hutang, kebangkrutan, ya, maka itu bisa jadi karena disebabkan oleh dosa-dosa kita. Maka hal yang pertama kali kita lakukan adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para ulama terdahulu mengatakan apa? Inni la'asillaha fa'arifu dzalika fi khulqi khadimi wa dabati. Kata para ulama terdahulu, ya, mereka mengatakan sesungguhnya aku yang mengetahui dampak dari maksiat yang aku lakukan, itu dampaknya nanti akan nampak pada buruknya perilaku pembantuku ataupun hewan tungganganku. Jadi bahkan lihat, mereka sampai ketika melihat mereka punya pembantu perilakunya buruk, mereka punya hewan tunggangan juga buruk, mereka akan menyadari, oh ini adalah disebabkan oleh dosa-dosa saya. Oh ini disebabkan oleh kemaksiatan saya. Ini orang-orang salaf terdahulu, para ulama terdahulu seperti itu berpikirnya. Jadi ketika ada sesuatu hal yang memang ganjal, dia punya anak misalnya susah sekali diatur, dia akan merasa, oh mungkin ini berkat kemaksiatan saya, ada yang tidak beres dengan jiwa saya, ada yang tidak beres dengan ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai berpikir jauh seperti itu Ibu sekalian. Karena dampak maksiat terhadap kehidupan kita itu sangat besar sekali. Oleh karenanya mari perbanyak terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada manusia yang tidak pernah luput dari yang namanya dosa, ya, tidak pernah luput dari yang namanya salah, ya. Oleh karena sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan di ayat terakhir, wala yakhafu 'uqbaha. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Ini juga diperselisihkan para ahli tafsir apa maknanya, ya. Di antara pendapat yang mengatakan apa maknanya tidak takut, yaitu si Qudar bin Salif ini. Jadi Qudar bin Salif ini tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal sudah Nabi Saleh peringatkan nggak boleh dibunuh. Ya, tapi dia dengan congkak, dengan sombongnya justru malah membunuh, ya, dan dia seolah-olah ingin menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ini Ibu sekalian ya penjelasan kita tentang tafsir surat Asy-Syams ini, yang intinya bercerita tentang kaum Tsamud, ya, yang dia tidak mau mengindahkan seruan dari nabinya atau rasulnya, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Dan juga perintah di sini agar kita bisa mensucikan jiwa kita, ya, mensucikan jiwa kita dari hal-hal yang dapat mengotori jiwa seperti tadi yang sudah saya sebutkan, syahwat dan juga syubhat, ya, karena memang kita hidup di dunia yang Allah berikan kepada kita syahwat, dan Allah takdirkan kita hidup di dunia yang dipenuhi juga dengan syahwat, apalagi kita berada di penghujung zaman. Artinya di akhir zaman yang namanya fitnah syahwat, fitnah syubhat itu sudah bertebaran di mana saja. Oleh karenanya banyak meminta
perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari yang namanya fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Ibu-ibu. Apa-apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang salah datang dari khilafan saya pribadi, fa astaghfirullah li wa lakum. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada Ibu? Baik. Tidak ada? Gimana ibu-ibu ada? Oh ini ada yang mau bertanya sepertinya. Baik. Iya, kita tunggu. Barangkali ada yang mau bertanya. Ibu Nurma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.